Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam materi Quran Hadis. Pembahasan kita kali ini adalah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Indikator dari pembahasan kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menyajikan tentang perilaku pergaulan bebas dan perbuatan keji sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat Al-Isra 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis Nabi Muhammad SAW. 2. Peserta didik dapat menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. 3. Peserta didik dapat mengamalkan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. 4. Peserta didik dapat menghayati perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kemajuan teknologi yang pesat pada masa ini tidak dibarengi dengan kedewasaan dalam menggunakannya, terutama di kalangan remaja. Masa remaja merupakan usia yang rawan dalam banyak hal, khususnya dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas menjadi sebuah habit karena didukung oleh adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Tidak sedikit memang ada juga remaja-remaja yang saat ini mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik untuk kemajuan dirinya dan orang-orang sekitarnya, terutama keluarganya. Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab rusaknya moral anak bangsa. Perasaan ini diawali dari kurangnya perhatian orang tua terhadap mereka. Ingat, remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karenanya, tanggung jawab bangsa ini terletak pada pundak remaja pada saat ini. Sudah menjadi sebuah tontonan yang mafhum di media sosial, banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja. Bahkan bukan hanya menyisir kalangan-kalangan remaja yang produktif seperti remaja dengan usia SMA, akan tetapi pergaulan bebas ini juga menyasar anak-anak usia sekolah dasar. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa pergaulan bebas pada masa kini telah memasuki zona yang berbahaya. Beberapa dampak negatif dari pergaulan bebas ini telah memakan banyak korban, mulai dari kerusakan moral dan penggunaan obat-obat terlarang, serta hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja dapat dikurangi melalui peran utama para orang tua dan guru. Orang tua dan guru harus memberikan edukasi dan pengawasan yang cukup kepada anak-anak. Pergaulan bebas dalam Islam tentunya sangat dilarang. Di antara ayat Al-Quran yang melarang perbuatan ini adalah Quran Surat Al-Isra 32 yang menegaskan bahwa mendekati sebuah pergaulan bebas berupa perbuatan zina itu merupakan sebuah perbuatan keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala la taqrabuz zina artinya adalah jangan mendekati zina. Ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Di antaranya adalah bahwa bukan hanya perbuatan zinanya itu sendiri yang diharamkan, akan tetapi semua hal yang berkaitan terhadap terjadinya perbuatan zina itu pun diharamkan. Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani, pelarangan zina di dalam Al-Quran yang didahului dengan kata pengantar janganlah kalian mendekati, artinya adalah bahwa semua hal atau segala kreativitas budaya yang mengorientasikan perilaku manusia menuju kemungkinan perzinahan tidaklah diperkenankan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna eksplisit dari ungkapan la taqrabuz zina. Dampak negatif dari perbuatan zina itu bukan hanya berkenaan dengan status sosial saja. Akan tetapi jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sudah memaparkan hukuman-hukuman bagi mereka para pelakunya. Sebagaimana tersirat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 bahwa semua pezina, perempuan dan laki-laki akan mendapatkan balasan dera. Pezina sendiri para ulama membaginya menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah pertama, zina muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah menikah. Yang kedua adalah zina ghair muhson, yaitu pezina yang pelakunya telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat Islam. Pembagian hukuman bagi kedua pelaku zina ini pun sangat berbeda. Untuk mereka yang melakukan perbuatan zina dengan kategori pezina muhson, maka hukumannya adalah 100 kali cambukan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Sedangkan untuk pezina ghair muhson atau pezina yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dilempari batu atau dirajam. Hukuman ini Allah telah membuatnya sedemikian rupa agar para pelaku pezina itu menjadi jerak. Prinsip dasar yang digunakan adalah bahwa syariat Islam itu mengakui 5 perkara kemaslahatan. Kepentingan Islam di dalam hal ini yaitu pertama, memelihara jiwa,
memelihara agama, memelihara akal pikiran, memelihara harta kekayaan, dan memelihara kehormatan. Salah satu cara agar seseorang bisa menghindari perbuatan ini diantaranya adalah mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Artinya adalah bahwa keimanan itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan keji. Karena pada prinsipnya seseorang yang beriman tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman dari materi kali ini adalah satu, bahwa perbuatan zina dilarang oleh agama. Bahkan mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada zina saja diharamkan, apalagi melakukan zina sudah sangat pasti diharamkan. 2. Hukuman bagi pelaku zina baik muhson dan ghair muhson sudah tertulis dalam Al-Quran, juga ditafsirkan berdasarkan kesepakatan para ulama. 3. Keimanan dapat menangkal pemiliknya dari perbuatan keji, baik itu berzina, mencuri, atau minum minuman khamar. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.